Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdini Rifaiyah dengan NIM 190211000083. Saya dari kelas 6C Ekonomi Syariah. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya untuk membuat proposal bisnis dari mata kuliah kewirausahaan, yang mana di sini saya akan menjelaskan hasil proposal saya. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari adanya proposal bisnis yang saya buat. Jadi bisnis kuliner frozen food merupakan salah satu bisnis yang mulai terlihat dan banyak diminati oleh banyak orang sehingga memiliki prospek yang baik sejauh ini. Hal ini disebabkan peluang bisnis kuliner juga berada pada sektor makanan yang menggiurkan. Peluang pada sektor makanan dari dulu hingga kini memang sangat terbuka lebar karena semua manusia pasti membutuhkan makanan. Pada era serba digital dan adanya era globalisasi yang terus membawa peradaban semakin maju, khususnya juga dalam dunia bisnis, sehingga saya di sini berinovasi dan berkreasi dalam berbagai aspek pada bisnis kuliner saya. Jadi pengusaha itu kan dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, apalagi pelaku usaha pada sektor makanan juga sangat banyak. Salah satunya adalah bisnis frozen food yang sudah tidak asing lagi terdengar di berbagai kalangan. Masyarakat Indonesia sangat menyukai sesuatu yang instan. Tidak dipungkiri bahwa adanya frozen food ini bisa dijadikan jalan keluar untuk mengefisiensi waktu seperti seorang pekerja ataupun seorang mahasiswa. Nah, jadi ini bisa mengefisiensi waktu seorang untuk tetap makan karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang sibuk menjalankan karir, sibuk bekerja dan juga lain-lain, sehingga membuat mereka terkadang lupa untuk makan karena malas untuk masak yang ribet dan merasa membuang waktu. Sedangkan jika terus membeli di luar akan membuat mereka merasa lebih boros dan juga merasa kurang sehat jika terus-menerus makan di luar. Oleh karena itu, dengan adanya peluang yang bisa dikatakan dapat menjanjikan ini, maka saya ingin membuka usaha The Frozen Food, yang tentunya saya melakukan diferensiasi dalam bidang usaha saya, agar para konsumen ini lebih menarik untuk membeli produk saya. The Frozen Food yang merupakan suatu label makanan yang mana saya menyediakan berbagai macam makanan siap saji. Nah, makanan siap saji ini ada berbagai macam jenis, yang mana dari jenis tersebut bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Karena di sini saya akan berusaha untuk memberikan bahan yang terbaik demi kenyamanan konsumen untuk mengonsumsi produk saya, dan saya berharap dengan adanya usaha saya ini, saya bisa membuka peluang pekerjaan bagi banyak orang dan juga membantu orang lain untuk mengefisiensi waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penyusunan proposal yang saya buat. Jadi, adapun tujuan dan juga manfaat untuk menyusun proposal bisnis ini adalah untuk mengembangkan usaha The Frozen Food ini bisa lebih berkembang maju dengan inovasi-inovasi yang berbeda dari yang lain dan lebih kreatif, serta tetap berjalan sesuai dengan perkembangan globalisasi agar usaha ini tetap berjalan sesuai dengan zamannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari bisnis The Frozen Food ini. Jadi, usaha penjualan The Frozen Food ini merupakan usaha mikro yang dijalankan dengan membuka suatu kuliner. Jika usaha ini berhasil atau sukses, layanan jual beli, pemesanan online by telepon, WA, dan juga bisa datang langsung ke outlet, yaitu di rumah. Dengan adanya keoptimisan saya dan peluang semakin luas, sehingga berjalannya waktu dapat membuka outlet hingga bercabang-cabang. Sasarannya pun dari berbagai kalangan, baik itu dari anak-anak, remaja, orang dewasa, serta orang-orang kantoran yang sibuk akan pekerjaannya, yang membuat ia susah untuk nyemil, makan, dan lain-lain. Nah, frozen food ini sangat membantu. Jenis frozen food yang dipasarkan ini merupakan frozen food yang berbagai macam jenis, sehingga bisa disesuaikan dengan keinginan masyarakat. Kemudian dari sisi pesaing, untuk saat ini saya mempunyai outlet di rumah saja,
tetapi untuk pesaing sendiri di daerah saya cukup banyak dan bahkan ada toko yang besar-besar. Tetapi di sini toko-toko besar itu hanyalah reseller yang menyediakan berbagai jenis produk frozen food dari berbagai jenis merek. Nah, tetapi di sini saya akan berusaha untuk membuatnya secara homemade. Jadi karena sasarannya dari berbagai label, pembeli dari frozen food ini adalah para penikmat makanan siap saji dari semua kalangan, mulai dari anak-anak, pegawai kantoran, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain, terutama yang sangat tertarik untuk mengefisiensi waktu dengan tetap makan makanan yang enak serta berkualitas. Nah, the frozen food ini diproduksi dengan higienis dan terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan mengutamakan halal produk. Kemudian dalam setiap usaha, baik itu jasa maupun produk, pastinya harus ada strategi diferensiasi. Nah, strategi diferensiasi yang dilakukan oleh the frozen food ini adalah diferensiasi produk yang mencakup cita rasa. Jadi akan saya maksimalkan soal rasa karena pasti banyak yang sudah memproduksi beberapa produk yang sama. Namun soal rasa saya akan memaksimalkan untuk lebih enak dari yang lainnya. Nah, the frozen food ini merupakan suatu produk kuliner yang mana pemilik usaha ini banyak. Jadi saya akan berusaha untuk berinovasi untuk mengembangkan usaha saya. Jadi dalam usaha ini ada beberapa macam produk frozen food. Ada rujak cireng, churros frozen, dan juga lain-lain. Nah, dengan adanya berbagai macam jenis itu juga bisa menyesuaikan selera masyarakat dalam mengonsumsi. Dan kemudian pengemasannya kita menggunakan pengemasan yang sesuai dengan keadaan produk seperti mika dan juga plastik vakum. Tetapi sementara masih menggunakan plastik biasa karena masih dalam tahap awal untuk memulai usaha. Nah, dan juga dalam usaha ini saya masih memproduksi rujak cireng dan juga churros. Untuk memaksimalkan rasanya saya masih belajar juga. Jadi gambaran umumnya seperti itu dan sekarang masih proses dalam belajar untuk menu-menu lainnya. Kemudian untuk nama toko ini, nama toko yang saya buat yaitu The Frozen Food, yang mana D ini dari nama saya itu Dini, jadi saya namakan The Frozen Food. Kemudian bisa dilihat itu ada logo, yang mana logo dari usaha saya dan juga gambar produk. Nah, bisa dilihat di situ adalah gambar produk yang saya buat yaitu rujak cireng dan juga churros, yang mana saya terus belajar untuk membuatnya, dan itu frozen food. Kemudian yang selanjutnya adalah proses produksi. Nah, dalam proses produksi ini yang pertama adalah mengenai alat dan juga bahan. Nah, untuk alatnya di sini bisa dilihat yaitu ada plastik atau mika packaging, kemudian panci, baskom, kompor, gas, sendok, spatula, pisau, talenan. Nah, alat-alat ini bisa digunakan untuk semua proses pembuatan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada bahan. Nah, yang pertama dari frozen food dari menu rujak cireng. Nah, untuk bahan dari bumbu rujaknya dulu itu ada 1 siung bawang putih dihaluskan, kemudian 5 buah cabai rawit, 150 gram gula merah, kemudian 2 sendok makan air asam jawa, 300 sampai 400 ml air, 150 gram gula pasir, sejumput garam, dan juga 3 sendok makan air larutan maizena atau kanji. Kemudian untuk bahan cirengnya di sini ada 2 siung bawang putih dihaluskan, kemudian 1 sendok teh ketumbar bubuk dihaluskan, 7 sendok makan tepung kanji, 2 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh lebih dikit garam, secukupnya daun bawang, kemudian diiris-iris, kemudian secukupnya atau kurang lebih 200 ml air dididihkan. Dan yang selanjutnya ini ada bahan dari frozen food churros. Nah, ada 250 ml air, setengah sendok teh garam, 11/4 dari sendok makan gula pasir, kemudian 50 gram blue band, 150 sampai 170 gram terigu cakra atau segitiga, setengah bungkus denkau 27 graman, kemudian 2 butir telur utuh. Nah, kemudian untuk churros ini kan sering ada kayak topping-toppingnya seperti coklat, vanila, dan lain-lain. Nah, untuk toppingnya ini bisa disesuaikan, biasanya menggunakan coklat. Untuk topping menggunakan topping siap saji
dimana tidak harus membuat lagi. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan yang pertama yaitu aspek pemasaran. Dalam aspek pemasaran ini ada beberapa yang harus disampaikan, di mana yang pertama adalah strategi STP, di mana STP ini adalah segmentasi, targeting, dan juga positioning. Nah, kemudian yang pertama ini adalah segmentation atau segmentasi. Nah, dalam segmentasi ini ada hal yang harus diperhatikan yaitu demografis. Nah, segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, pekerjaan, seperti itu. Nah, yang pertama mengenai umur. Dalam usaha The Frozen Food ini, untuk umur produksi produk The Frozen Food ini dapat dikonsumsi oleh kaum anak-anak hingga dewasa. Kemudian jenis kelamin, produk The Frozen Food ini dapat dikonsumsi oleh semua jenis kelamin. Kemudian untuk pendapatan, nah produk The Frozen Food ini dapat dibeli dengan pendapatan konsumen, di mana pendapatan konsumen golongan menengah ke atas dan golongan menengah. Karena produk The Frozen Food ini memiliki harga yang terjangkau untuk golongan menengah ke atas dan golongan menengah. Kemudian untuk segmentasi demografik multivariasi, nah produk The Frozen Food ini diarahkan pada segmentasi umur, jenis kelamin, dan pendapatan sehingga produk dapat secara maksimal diterima oleh konsumen dan memberikan suatu kepuasan konsumen. Kemudian yang selanjutnya yaitu targeting. Nah, setelah memetakan pasar, tahap targeting ini adalah membidik kelompok konsumen yang mana akan kita sasar atau strategi target market. Setiap perusahaan pasti mempunyai target penjualan produknya. Dalam hal ini target pemasaran The Frozen Food adalah anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hal ini disebabkan karena produk The Frozen Food ini memiliki tampilan yang unik dan menarik bagi anak-anak dan remaja, dan juga rasa yang lezat yang akan menjadi hal yang menarik bagi konsumen. Kemudian yang ketiga adalah positioning. Pada posisi pasar The Frozen Food merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami berinovasi pada rasanya yang sangat homemade, lezat agar konsumen lebih tertarik. Nah, itu tadi mengenai strategi STP. Kemudian yang selanjutnya adalah promosi. Nah, promosi yang akan kami lakukan dengan memberikan testing kepada sanak saudara dan warga setempat agar nantinya bisa direkomendasikan kepada orang lain dan menyebarkan di sosial media seperti Facebook, WA, dan juga Instagram. Pada bulan-bulan pertama pasti kita akan memberikan diskon-diskon yang menggiurkan sebagai suatu opening bagi usaha kami. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan pasar. Setelah berhasil pada usaha pertama, jika ada rezeki kami akan mencoba membuka cabang The Frozen Food baik di dalam kota maupun luar kota, agar nantinya para konsumen bisa lebih mengenal keunikan dan juga cita rasa dari produk-produk yang dihasilkan di The Frozen Food ini. Kemudian ada yang namanya langkah-langkah pengembangan produk dulu. Nah, pengembangan produk ke depan untuk produk-produk The Frozen Food ini agak sulit mengingat banyaknya jenis frozen food yang sudah diproduksi oleh berbagai merek yang juga cukup terkenal. Kemungkinan yang dapat dikembangkan adalah model packaging yang harus bisa sebaik mungkin dan memiliki cita rasa yang lebih nikmat, karena banyak merek-merek lain yang memang sudah maju sebelumnya. Jadi di sini saya akan berusaha untuk lebih memajukan baik itu dari segi cita rasa maupun packaging. Kemudian langkah-langkah promosi, pada permulaan kami akan mencoba memberikan potongan harga pada konsumen dan terus mempertahankan cita rasa yang kami punya tanpa mengubahnya ke yang lebih buruk. Kemudian selanjutnya adalah sumber daya manusia atau SDM. Nah, untuk SDM sendiri saya masih memakai jasa diri sendiri karena masih dalam tahap pembelajaran serta bantuan dari sanak keluarga. Jadi belum ada pegawai. Yang selanjutnya adalah aspek keuangan. Jadi yang pertama di sini akan membahas kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Nah, kebutuhan modal awal untuk memulai usaha adalah sebesar rupiah. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Nah, pada uraian di bawah ini merupakan resep produksi. Dengan menggunakan satu resep itu bisa menjadi 2-4
produk penjualan. Berikut ini rincian kebutuhan awal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pada awal produksi. Yang pertama di sini ada investasi. Nah, ada beberapa barang yang bisa diinvestasikan untuk setiap proses pembuatan produk. Jadi di sini ada kompor gas, tabung gas, LPG, kemudian panci, spatula, baskom, sendok, pisau, talenan. Nah, di sini memiliki harga-harga yang berbeda-beda, di mana untuk biaya totalnya dari ke-8 barang ini itu sekitar 392.000, yang mana umur ekonomisnya bisa sampai 3 sampai 2 tahun. Kemudian untuk penyusutan setiap tahunnya ini sekitar 137.000 setiap tahunnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan baku untuk produksi. Nah, yang pertama ini untuk rujak cireng. Ini ada beberapa bahan seperti daun bawang, tepung tapioka, bawang putih, roiko, garam, ladaku, gas, cabai rawit, gula merah, asam jawa, dan juga kemasan. Nah, untuk harga unitnya ini masing-masing ada daun bawang seperti daun bawang 2.000 dan sampai dengan 17.000 ini ada tabung gas. Kemudian untuk total harganya per tahun itu sekitar 26.765.000 untuk semua bahan dalam 1 tahun. Selanjutnya ada bahan baku untuk produksi churros, frozen food churros. Ada berbagai macam bahan. Di sini ada tepung terigu, telur, mentega, gula pasir, vanila bubuk, garam, coklat halus, dan juga kemasan. Yang mana di sini total harga per tahunnya untuk tepung terigu itu ada 2.920.000 sampai dengan gula halus itu ada 6.570.000. Nah, untuk total harga per tahunnya dari semua bahan yang ada untuk churros ini adalah sekitar 35.842.000. Dan yang selanjutnya ini ada biaya operasional. Dalam biaya operasional ini ada yang sementara ini masih 3, di mana ada listrik atau air, gas, dan juga pemeliharaan alat, yang mana untuk biaya per bulannya itu totalnya sekitar 181.000. Kemudian untuk biaya per tahunnya itu sekitar 2.172.000 totalnya. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai untuk biaya peralatan, total biaya, HPP, dan juga harga jualnya. Untuk yang pertama ini adalah untuk produk rujak cireng. Nah, pada produk rujak cireng ini untuk yang pertama adalah untuk mencari kebutuhan awal modal, yang mana untuk rujak cireng ini untuk biaya peralatan itu sekitar 392.000, kemudian ditambahkan dengan biaya bahan baku yaitu 61.000, kemudian biaya operasional yaitu sekitar 181.000. Jadi untuk totalnya ini sekitar 634.000. Kemudian yang selanjutnya adalah total biaya. Jadi ada beberapa biaya yang harus diperhatikan, di mana yang pertama ada biaya investasi yaitu sekitar 392.000 setiap tahun, kemudian biaya produksi sekitar 26.765.000 setiap tahun, kemudian biaya operasional sekitar 2.172.000 per tahun, dan biaya penyusutan sekitar 137.000 setiap tahun. Nah, kemudian dari total biaya itu nanti kita bisa mencari yang namanya harga pokok produksi atau HPP. Nah, harga HPP ini yang pertama adalah biaya tetap. Dengan yang biaya tetap ini bisa dicari dengan menambahkan biaya penyusutan ditambah dengan biaya operasional. Nah, dalam rujak cireng ini untuk biaya penyusutannya itu sekitar 137.000 setiap tahun. Kemudian ditambah dengan biaya operasionalnya sekitar 2.172.000 setiap tahun. Jadi totalnya untuk biaya tetap ini 2.309.000 setiap tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi untuk HPP, yang pertama kita sudah mencari biaya tetap. Nah, selanjutnya itu HPP rujak cireng. Nah, untuk HPP rujak cireng berarti kita bisa menambahkan antara biaya tetap ditambah dengan biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi. Nah, untuk biaya tetapnya tadi 2.309.000 ditambah dengan biaya produksi sekitar 26.765.000, kemudian dibagi dengan jumlah produksi. Nah, di sini dalam satu resep untuk setiap harinya mungkin bisa sekitar 10 bungkus.
dikali dengan 365 hari dalam setiap tahunnya. Jadi untuk totalnya itu bisa diambil 7.900 atau bisa dikatakan 8.000 lah. Kemudian untuk harga jual per unitnya itu kan 8.000 dikali dengan cost 50%, yaitu jadinya 4.000. Jadi untuk 8.000 ditambah dengan 4.000 sama dengan 12.000 per unit. Jadi kita bisa jual sekitar 12.000 per unit. Untuk 50% nya ini bisa dilihat dari seperti kayak jikalau kita ada pegawai, kemudian biaya operasional, tenaga, dan juga lain-lain seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk produk churros, frozen food churros. Nah, untuk yang pertama ini mengenai modal awal, yaitu biaya peralatan ditambah dengan biaya bahan baku ditambah dengan biaya operasional. Bisa didapatkan untuk biaya peralatan sendiri yaitu sekitar 392.000, kemudian biaya bahan baku sekitar 84.500 dan juga biaya operasional sekitar 181.000. Jadi bisa didapatkan 657.500. Kemudian yang pertama adalah mencari total biaya. Jadi harus diperhatikan bahwa total biaya masing-masingnya. Seperti biaya investasi itu ada 392.000 setiap tahun, kemudian biaya produksi sekitar 35.842.000 setiap tahun, kemudian biaya operasional sekitar 2.172.000 setiap tahun, biaya penyusutan yaitu 137.000 setiap tahun. Kemudian selanjutnya adalah mencari HPP atau harga pokok produksi. Dalam HPP ini yang pertama adalah mencari biaya tetap. Kemudian biaya tetap ini terdiri dari penambahan dari biaya penyusutan ditambah dengan biaya operasional. Untuk biaya penyusutan sendiri yaitu sekitar 137.000 ditambah dengan 2.172.000 setiap tahun. Jadi totalnya itu 2.309.000 per tahun. Kemudian bisa dicari yang selanjutnya adalah HPP churros. Jadi HPP sendiri kan rumusnya biaya tetap ditambah biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi. Jadi bisa didapatkan untuk biaya tetapnya itu kan 2.309.000 ditambah dengan 35.842.000 dibagi dengan jumlah produksi ini bisa sekitar 10 kotak kali dengan 365 atau 1 tahun. Jadi nanti bisa didapatkan itu 10.500 atau 11.000 lah. Nah, kemudian untuk harga jual per unit di sini sekitar 11.000 ya. Dikali dengan cost yaitu 50%, jadi didapatkan 5.500. Jadi 11.000 ditambah dengan 5.500 sama dengan 16.500 per unit. Jadi kita bisa jual sekitar 16.500 per unit. Yang selanjutnya adalah untuk proyeksi laba atau rugi. Yang pertama adalah untuk rujak cireng. Jadi untuk pendapatan yang pertama adalah penjualan, di mana penjualan ini untuk per unitnya itu kan 12.000 dikali dengan 10 pieces dikali dengan 365 hari. Jadi totalnya itu bisa didapat sekitar 43.800.000. Kemudian ada biaya produksi, di mana untuk biaya produksi yang pertama adalah biaya variabel atau variable cost, yang mana sekitar 26.765.000 dan biaya itu termasuk biaya bahan baku dan juga bahan pendukung. Kemudian ada biaya tetap, di mana biaya tetap ini sekitar 2.172.000. Jadi untuk total biaya produksi itu sekitar 28.937.000, yang mana didapatkan dari penambahan biaya bahan baku dan bahan pendukung ditambah dengan total biaya tetap. Kemudian jadi untuk labanya itu kan laba kan pendapatan dikurangi dengan biaya produksi. Nah, pendapatannya itu kan tadi kan didapatkan 43.800.000, kemudian dikurangi dengan biaya produksi yaitu sekitar 28.937.000. Jadi bisa didapatkan sekitar labanya itu 14.863.000. Selanjutnya itu proyeksi laba rugi dari produk churros. Nah, dalam produksi churros ini yang pertama adalah pendapatan, yang mana yang pertama ini penjualan.
Nah, penjualan setiap produknya kan tadi sekitar 16.500 dikali dengan 10 pieces dikali dengan 365 hari. Jadi sekitar total pendapatan itu 60.060.000. Nah, untuk yang selanjutnya itu biaya produksi. Nah, dalam biaya produksi ini yang pertama itu biaya variabel atau variable cost. Nah, variable cost ini sekitar 35.842.000. Kemudian ada biaya tetap, yaitu sekitar total biaya tetap itu 2.172.000. Jadi untuk total biaya produksi itu 35 juta tadi ditambah dengan 2 jutaan tadi. Jadi total biaya produksi itu sekitar 38.014.000. Jadi laba kan pendapatan dikurangi biaya produksi. Untuk pendapatannya tadi kan 60.060.000, kemudian dikurangi biaya produksi yaitu 38.014.000. Jadi untuk labanya itu di sekitar 22.046.000. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan proposal bisnis saya pada mata kuliah kewirausahaan ini. Nah, yang selanjutnya adalah penutup, di mana penutup ini yang pertama adalah rencana pengembangan usaha. Nah, sebagai wirausaha yang baik, saya tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Saya akan terus berusaha memperbaiki kualitas dari apa yang akan menjadi usaha saya, supaya peminat itu tetap dan akan selalu puas dengan apa yang sudah saya berikan dalam usaha ini, baik dari segi kualitas produk maupun pelayanan, dengan selalu memperhatikan perkembangan teknologi dan globalisasi yang terjadi dan berjalan di dunia ini. Saya akan berusaha semampu saya untuk mengikuti zaman supaya usaha saya tetap berkembang pesat dan bisa membuka banyak cabang dan juga lapangan pekerjaan. Jadi kesimpulannya usaha ini dapat berkembang dan akan cepat berhasil. Saya yakin bahwa dengan segala kemampuan dan kerja keras saya bisa membuat besar usaha ini. Saya sadar bahwasanya banyak sekali pesaing dalam bidang usaha saya ini. Tetapi bagaimanapun itu kualitas akan tetap menjadi pertimbangan calon konsumen. Oleh karena itu saya akan berusaha semampu saya untuk dalam menjalankan usaha saya ini. Adalah profil saya selaku pengembang atau pemilik usaha ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.